Memang tipis sekali perbedaan antara wan prestasi dengan tindak pidana penipuan ataupun dengan tindak pidana penggelapan, sehingga terkadang orang melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana penggelapan, padahal setelah diselidiki oleh penyidik itu masuk ke dalam ranah hukum perdata karena merupakan wan prestasi. Di sini penyidik serba salah, mau ditolak salah gitu kan, kemudian mau diterima juga laporannya ini perdata. Jadi memang ada hal-hal yang spesifik yang bisa dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum, terutama yang menyangkut perjanjian ya, apakah itu memang masuk kategori wan prestasi ataukah masuk kategori pidana ya, dimana dalam pembahasan kemarin terkait dengan batalnya suatu perjanjian itu sudah kita bahas ya, sesuai dengan ketentuan pasal 1325 ataupun 1328 KUH Perdata, yaitu tentang gugurnya suatu perjanjian secara otomatis. Lalu apa sih yang dimaksud dengan wan prestasi dalam sebuah perjanjian? Mari kita simak ulasannya. Untuk diketahui bahwa wan prestasi dapatlah diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian. Kita sedikit membahas teori, yaitu Satrio menjelaskan bahwa wan prestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Lebih lanjut, Yahya Harahap menjelaskan bahwa wan prestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Biasa disebut juga dengan skadevergoeding ya, atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut suatu pembatalan perjanjian. Kemudian apa sih bentuk-bentuk daripada wan prestasi? Untuk kita ketahui bersama bahwa bentuk wan prestasi itu ada 4. Yang pertama adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat waktu atau terlambat. Yang ketiga, melaksanakan prestasi tapi hanya sebagian atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dan yang keempat adalah melaksanakan prestasi tidak dengan semestinya atau menurut perjanjian itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi lalu bagaimana tata cara seorang kreditur melakukan teguran kepada debitur terkait dengan wan prestasi? Ada 2 hal ya. Yang pertama adalah somasi ya. Somasi itu adalah merupakan peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri. Yang kedua adalah ingebrechtstelling atau ingebrechtgesteld ya, yaitu peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri, itu face to face ya, atau person to person ya, orang per orang. Tapi selama ini orang banyak menganggap bahwa meskipun tidak melalui pengadilan negeri itu selalu dikatakan somasi ya, padahal somasi itu harus lewat pengadilan negeri ya. Lalu apa saja isi peringatan yang diajukan oleh kreditur kepada debitur yang wan prestasi? Yang pertama adalah teguran kreditur kepada debitur untuk segera melaksanakan prestasi. Yang kedua, memuat juga dasar tegurannya apa, misalnya ada perjanjian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
menentukan tenggang waktu paling lambat si debitur ini harus melaksanakan prestasinya. Jadi ada 3 hal ya. Somasi pada umumnya dilakukan sebanyak 3 kali ya, baik oleh kreditur ataupun oleh jurusita. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur ini wan prestasi atau tidak. Ketentuan terkait somasi ini diatur dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata. Lalu apa akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi? Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wan prestasi adalah hukuman atau sanksi berupa yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau biasa disebut dengan ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan risiko, yaitu benda yang dijadikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur. Kemudian yang berikutnya biasanya adalah membayar biaya perkara kalau perkaranya sampai dilanjutkan di pengadilan. Di samping debitur harus menanggung hal-hal tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wan prestasi ada 5 kemungkinan ya, sebagaimana ketentuan pasal 1276 KUH Perdata, yaitu yang pertama, memenuhi atau melaksanakan perjanjian. Yang kedua, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi. Yang ketiga, membayar ganti rugi. Yang keempat, membatalkan perjanjian. Dan yang kelima, membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Setelah si debitur itu dinyatakan lalai namun ia tetap tidak memenuhi prestasi, maka terdapat 3 hal terkait ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1244 sampai dengan 1246 KUH Perdata, yaitu adanya ganti rugi, biaya, rugi, dan bunga ya. Kriterianya adalah biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, dalam hal ini kreditur ya biasanya. Kemudian kriteria rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Kemudian bunga yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau sudah dihitung oleh si kreditur itu sendiri. Namun demikian, terdapat pembelaan-pembelaan bagi seorang debitur ketika ia dituntut untuk membayar ganti rugi, yaitu misalnya si debitur ini mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa ya. Misalnya barang yang diperjanjikan itu musnah atau hilang, terjadi kerusuhan, bencana alam, dan sebagainya. Lebih kepada force majeure ya, atau keadaan kahar. Kemudian yang kedua, debitur juga dapat mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai, atau exceptio non adem reti contractus. Misalnya, si pembeli menuduh si penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi si pembeli itu sendiri dia tidak menepati janjinya membayar uang muka kepada si penjual misalnya ya. Jadi sama-sama ada kelalaian di sini. Kemudian yang ketiga, si debitur dapat mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau reverwerking ya. Misalnya si pembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, tapi dia tidak melakukan teguran kepada si penjual maupun dia tidak mengembalikan barangnya kepada si penjual. Dia menerima saja apa yang barang yang diserahkan oleh si penjual, meskipun masuk ke dalam salah satu daripada 4 jenis wan prestasi.
Mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan wan prestasi ya, sehingga dapat dipedomani agar tidak dicampur adukan antara ketentuan wan prestasi dalam perkara perdata dengan dugaan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana penggelapan dalam ketentuan hukum pidana. Demikian, terima kasih.